Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa bersama saya Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara, anak-anak ada di dalam pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan keberkatan Tuhan di sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara anak-anak. Malam ini kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dan kita mendasarkannya dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kekal kudus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, sehingga kami boleh tiba di penghujung pekan ini. Firman-Mu menjadi dasar ungkapan syukur kami ya Allah. Karena itu urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami terima daripada Tuhan sungguh mentransformasi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di penghayatan iman Minggu Pentakosta ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Samuel. 1 Samuel pada pasalnya yang ke-25 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua bagi kita bersama. Demikian bunyinya. Mendengar Nabal telah mati, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadapku dan yang mencegah hambanya berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang berbicara dengan Abigail untuk mengambil dia menjadi istrinya. Hamba-hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Daud mengutus kami kepadamu untuk mengambilmu menjadi istrinya." Perempuan itu pun bangkit lalu sujud dengan muka sampai ke tanah dan berkata, "Hambamu ini siap menjadi pelayan untuk membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian Abigail segera bangkit dan menunggang keledainya, diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti utusan Daud itu dan menjadi istri Daud. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara anak-anak sekalian yang telah mendengarkan sabdanya, yang mau memelihara dan yang mau melakukannya dalam hidup beriman dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita telah masuk di dalam penghayatan iman minggu sesudah Minggu Pentakosta. Kita menghayati iman Minggu Pentakosta. Roh Kudus berlaku di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan persekutuan berjemaat. Kita merasakan bagaimana Allah membela kehidupan kita. Itu juga yang dirasakan oleh Daud. Kita mungkin bertanya, bagaimana ceritanya Daud dapat berjumpa dengan Abigail dan Nabal. Catatan Alkitab dari 1 Samuel pada pasal yang ke-16, 17, Bapak Ibu bisa membaca sampai kepada pasal 25, menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana Daud melarikan diri dari Saul karena satu konspirasi politik. Rasa tidak suka Saul terhadap Daud. Daud melarikan diri ke daerah Nob dan Gua Adulam, Gad, dan kemudian padang gurun Sif. Dan di padang gurun Sif itulah Daud berjumpa dengan Nabal. Pada saat itu Daud mengawal para gembala dari Nabal yang sedang menggembalakan kawanan kambing domba. Lalu pada saat musim pengguntingan bulu domba dilakukan di peternakan Nabal di Gunung Karmel, Daud mengutus para pengawalnya, para pasukannya untuk menjumpai Nabal dan menyampaikan maksud agar Nabal dapat memberikan dukungan ekonomi bagi mereka. Tetapi Nabal berkata, "Siapa Daud? Aku tidak mengenalnya." Dan sama sekali Nabal tidak memberikan dukungan apapun bagi Daud dan pasukan Daud. Menerima situasi itu, Daud sangat marah dan tersulut emosinya. Bapak Ibu Saudara, Daud mempersiapkan 400 pasukan untuk turun menyerang Nabal di peternakannya di Karmel. Dan 200 pasukan, 200 orang menjaga wilayah di mana Daud berada dengan pasukannya. Lalu mendengar hal itu,
Dengan penuh kebijaksanaan, Abigail merespon. Abigail yang adalah istri Nabal. Dia merespon dengan menjumpai Daud, meminta maaf, dan memberikan seserahan kepada Daud. Melihat reaksi Abigail, surutlah amarah dari Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak membalas perbuatan Nabal. Daud menyerahkan penghinaan Nabal itu hanya kepada Tuhan. Ketika Abigail kembali dan menyampaikan situasi yang sesungguhnya terjadi atas respon Daud terhadap penghinaan Nabal, maka terkejutlah Nabal. Dalam kondisi terkejut itu, seketika jantungnya berhenti. Bapak Ibu Saudara, mendengar situasi ini, Daud memberikan respon sebagaimana yang dinyatakan dan dicatatkan di dalam ayatnya yang ke-39. Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadapku dan yang mencegah hambanya berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemazmur, Daud menyatakan bahwa sungguh Tuhan hadir sebagai pembelanya yang sejati. Tuhan telah mencegahnya untuk berbuat yang jahat. Pada titik itu, Daud mengagungkan kebesaran, kekuasaan, dan kasih setia Tuhan yang menjaga Daud dari perbuatan jahat. Firman Tuhan malam ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak juga saya, para sahabat Naikol GBIB. Yang pertama, Roh Kudus mengurapi kehidupan kita bersama. Karena itu, hiduplah dengan bijaksana. Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita sebagai umat milik Allah. Karena itu, hiduplah dengan rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan. Karena Bapak Ibu Saudara, kebaikan tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Kebaikan selalu menang atas kejahatan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, anak-anak untuk membaca ayat bandingan dari surat Roma. Roma pada pasalnya yang ke-12, ayat 19 sampai ayat 21 mengatakan begini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika setrumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, hidupmu bernilai, hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Belajarlah berserah. Belajarlah menyerahkan segala pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah pembela bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh penuh kuasa. Karena itu kami percaya firman-Mu digenapkan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami gumuli saat ini, siapapun kami, Tuhanlah pembela bagi kehidupan kami. Angkat segala rasa takut dan khawatir kami Tuhan, karena Engkau ada di dalam setiap ruang kehidupan kami bersama. Ajarkan kami untuk hanya menyerahkan segala harapan kami hanya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkatilah Majelis Sinode GBIB di dalam setiap tugas tanggung jawab. Berkatilah juga panitia persiapan pelaksanaan persidangan Sinode Raya di Makassar. Ketika kami memasuki bulan Pelkes saat ini, kami percaya Roh Kudus Allah menolong seluruh warga jemaat GBIB yang tersebar di seluruh 26 provinsi untuk turut di dalam pergerakan mensukseskan bulan Pelkes dan mendukung persiapan pelembagaan pos-pos Pelkes menuju kemandirian teologi, daya, dan dana. Terima kasih Tuhan, perayaan iman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dan gereja Tuhan GBIB, biarlah memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama, kini dan sepanjang masa,
Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Bangsa dan negara kami Indonesia ada di dalam pimpinan dan kuasa kasih Tuhan. Tuhan menjaga Indonesia ada di dalam kestabilan, baik kesatuan, keamanan, keharmonisan, penerimaan satu terhadap yang lain dalam keberagaman dan kepelbagaian. Satukanlah kami semua sebagai umat Tuhan yang merayakan iman dalam kebersamaan di lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah juga pelayanan Naikol GPIB. Berkati tim yang telah mempersiapkan pelayanan ini setiap hari, agar firman Tuhan diberitakan, kegerakan Roh Allah terjadi, kehidupan semakin penuh damai dan sejahtera. Ini doa dan pengharapan iman kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, merupakan satu kebahagiaan kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara anak-anak dalam program Naikol GPIB. Salam damai dari Dumai dan selamat menyaksikan kesaksian pujian vokal grup dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom.